Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kegiatan kajian ilmu nahwu. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu talabul ilmi, untuk selalu belajar, mengkaji ya. Sebagai bekal ya, sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Tapi sebelum kita mulai, saya secara pribadi memohon maaf kepada teman-teman, kepada para panitia juga, karena hari kemarin itu kita tidak jadi kajian ya. Mohon maaf karena ada beberapa hal sehingga tidak sempat untuk melakukan kajian. Sekali lagi saya mohon maaf ya. A'tadir ilaikum jami'an, mohon maaf kepada kalian semua, teman-teman, atas batalnya kajian pada hari Sabtu kemarin. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya kalam, kemudian sudah membahas apa itu kalimah dan pembagiannya, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita juga sudah membahas tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan juga huruf ya. Dan sebagian dari kalian kemarin sudah melakukan latihan, sudah dikirimkan ke saya ya. Hasilnya sudah saya cek, alhamdulillah. Yang kemarin latihannya dikirimkan kepada saya, hasilnya Masya Allah luar biasa ya. Semangat, kemudian hasilnya pun memuaskan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, kajian kita ya. Ini kan pertemuan yang keempat kalau nggak salah ya. Pertemuan keempat. Sebentar saya akan share ya. Afwan Ustadz, bisa dijadikan ini? Ya. Kita lanjutkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang ilmu nahwu. Kita sudah masuk ke bab yang baru ya, yaitu babul i'rabi wal bina. Bab i'rab dan bina. Nah, sebetulnya ya kajian ilmu nahwu ini berpusat atau berkutat pada pembahasan ini, yaitu i'rab dan bina ya. Hampir 80% ya pembahasan ilmu nahwu ini berkutat pada i'rab dan sisanya itu pada al-bina, atau yang kita biasa dengar itu al-i'rab ini mu'rab ya, mu'rab, dan al-bina ini artinya mabni. Silahkan ada yang mau baca
dari teman-teman matan al-ajrumiyahnya? Matan al-ajrumiyahnya silakan. Ada yang mau baca? Boleh, silakan teman-teman. Bil, Saya Ustaz. Ya, Nabil. mangga. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Ya. Qala al-musannif, ya, qala Ibnu al-Ajrum, penulis kitab Matan al-Ajrumiyah ini, al-i'rab, babul i'rab, afwan ya, ini ada al-i'rab, al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Ini adalah definisi ya, definisi atau pengertian dari i'rab atau mu'rab. Al-i'rabu, i'rab itu huwa adalah taghyir. Taghyir itu artinya merubah ya. Awakhiril kalim. Akhir. Berarti syakal atau harokat akhir. Al-kalim, kalimat atau kata. Ya. Al-ikhtilafil awamil, karena perbedaan amil. Jadi amil itu nanti ada ya. Amil itu artinya kata atau kalimat yang mempengaruhi gitu kan, atau yang merubah kata selanjutnya. Sekali lagi, amil itu adalah kata atau kalimat yang mempengaruhi atau merubah harokat akhir kalimat atau kata sesudahnya. Itu yang disebut dengan amil. Nah, perubahan awakhiril kalimah, harokat akhir kata-kata atau kalimah-kalimah dalam struktur jumlah, ya, dalam struktur jumlah gitu kan. Karena perbedaan amil ad-dakhilah 'alaiha, yang masuk gitu kan, yang masuk pada jumlah tersebut gitu, atau yang masuk pada kalimat tersebut, kata tersebut, lafzon, baik nampak gitu kan secara zahir, au takdiron, atau secara tidak nampak atau tersirat gitu. Nanti perubahannya kalau takdiron itu tersirat gitu, tidak nampak. Sedangkan lafzon itu nampak. Sekali lagi ya, kita ulangi. Al-i'rabu, i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalim. Berubahnya harokat akhir dari kata-kata pada susunan kalimat atau jumlah. Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil. Amil itu adalah kata atau kalimat yang mempengaruhi, merubah harokat akhir pada kalimat tersebut, kalimat sesudahnya gitu. Lafzon, baik perubahan itu nampak, tersurat ya, nampak, terlihat gitu kan. Au takdiron, tidak terlihat atau tersirat. Akan lebih jelasnya ketika kita sudah masuk pada contoh. Di sini ya, al-misal nih ya, contoh. Al-misalu, contoh. Dalam Al-Quran itu ada jumlah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rajulun. Wa qala rajulun. Ya. Itu yang pertama. Antum perhatikan kata rajulunnya ya. Rajulunnya berarti dengan tanwin domah ya, domatain, rajulun gitu. Kemudian pada jumlah selanjutnya dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ataktuluna rajulan. Ataktuluna rajulan.
Lihat, perhatikan ya, kata rojulan. Yang pertama rojulun, yang kedua rojulan, kemudian nanti yang ketiga ini, ada jumlah dalam Al-Quran itu wa auhayna ila rojulin. Ya, rojulin. Nah, ya. Yang pertama rojulun, kedua rojulan, ketiga rojulin. Arti rojulun itu kan artinya seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki, ya. Nah, pertama rojulun, kedua rojulan, ketiga rojulin. Kan berarti ada perubahan ya, akhir harokat, gitu. Harokat akhir pada kata rojul gitu. Yang pertama rojulun, rojulan, rojulin, ada perubahan. Maka ini yang disebut dengan i'rob. Ini yang disebut dengan i'rob. Adanya perubahan ya, dari dhammah kemudian ke fathah atau ke kasroh gitu. Ini yang disebut dengan i'rob. Apa yang mempengaruhi gitu kan? Apa yang mempengaruhi kata rojul ini berubah harokat akhirnya ya? Tentunya pada jumlah yang berbeda gitu kan. Pada jumlah pertama itu rojulun, jumlah kedua rojulan, jumlah ketiga rojulin. Kenapa berbeda? Kenapa tidak semuanya rojulun? Atau tidak semuanya rojulan? Atau tidak semuanya rojulin gitu? Karena amilnya yang berbeda gitu. Ya. Kata sebelumnya yang berbeda. Kata yang mempengaruhinya berbeda. Gitu. Itu yang disebut dengan amil, kata yang mempengaruhi ya, yang merubah kata sesudahnya, kata rojul ini menjadi berubah dari tadinya doma gitu kan ke fathah kemudian ke kasrah. Itu yang disebut dengan amil, yaitu kata sebelumnya yang mempengaruhi. Nah, lihat ya. Yang pertama rojulun. Ini katanya ya, kata yang berubah ini disebut dengan mu'rob. Kata yang berubah ini dari rojulun ke rojulan ke rojulin ini disebut dengan kalimah mu'robah atau mu'rob. Gitu. Nah, rojulun ini ar-raf'u. I'rabnya ya. Ar-raf'u atau marfu' gitu kan. Ar-raf'u atau marfu'. Rojulun. Nah, berubah menjadi rojulan ini an-nasbu atau mansub gitu kan. Kemudian dari raf'u berubah ke al-jarru atau al-khafdu ya. Jadi rojulin. Nah, ini ya. Ini disebutnya perubahan dari ar-raf'u ke an-nasbu atau al-jarru atau al-khafdu itu disebutnya i'rab. Sedangkan kata yang berubah harokat akhirnya itu disebut tadi mu'rab gitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada alamah. Alamah itu artinya tanda. Rajulun tandanya apa? Ad-dhammatu. Rajulan tandanya apa? Al-fathah. Rajulin tandanya apa? Al-kasrah. Rajulin gitu. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, baru sekarang ya amilnya apa? Amil dari rajulun apa? Amil dari rajulan apa? Amil dari rajulin apa? Maka amilnya itu untuk rajulun adalah qala. Wa qala rajulun. Maka amilnya itu adalah qala. Kata qala disinilah yang mempengaruhi kata rajulun. Sehingga rajulun itu marfu'. Tandanya dhammah. Gitu ya. Kemudian yang rojulan itu amilnya adalah ataktuluna. Maka kata taktuluna disinilah yang mempengaruhi atau menjadikan kata rojul, kata sesudahnya, yaitu kata rojul itu mansub dengan tandanya yaitu fathah. Gitu. Ya. Kemudian untuk rojulin itu amilnya adalah ila. Ya, ila. Nah, ila inilah yang menjadikan kata rojul sesudahnya itu
majrur atau mahfuz dengan tandanya yaitu al-kasrah gitu. Jadi ini yang disebut dengan amil, kata-kata yang sebelumnya gitu kan. Yang mempengaruhi gitu. Yang menjadikan kata sesudahnya itu baik marfu dengan tandanya dhamma atau mansub dengan tandanya fathah atau majrur dengan tandanya kasrah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi lihat di sini di atasnya itu ada mu'rab, ini berarti kalimat yang berubahnya ya. Kalimat yang berubahnya itu disebut dengan mu'rab. Sedangkan perubahannya dari marfu ke mansub atau ke majrur itu disebut i'rab dan tandanya itu disebut dengan alamah. Tanda marfunya itu apa? Dhamma. Itu alamah. Tanda mansubnya apa? Fathah. Itu alamah. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Itu alamah. Dan ada amil tentunya ya. Jadi kata-kata sebelumnya yang mempengaruhi atau menjadikan kata sesudahnya itu mansub atau marfu atau majrur. Itu yang disebut dengan amil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ada sesi pertanyaan atau diskusi bagi yang belum memahami. Atau nanti bisa saya jelaskan kembali di akhir. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Tadi dalam matan al-ajrumiyahnya itu adalah ada kalimat lafzon ya, lafzon atau muqaddar atau takdiran gitu kan. Nah, berarti kan i'rab ini ada lafzon, yaitu lafzon di sini artinya zahir. Nampak gitu ya perubahannya. Perubahannya nampak. Contoh di sini misalnya ya, tadi dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama waqala rajulun. Rajulun gitu kan. Ini marfu dengan dhammah gitu kan. Tandanya dhammah. Kemudian yang kedua ataqtuluna rajulan. Nah, rajulan. Nampak ya. Perubahannya itu nampak. Yang tadinya dhammah rajulun berubah menjadi rajulan dengan fathah, mansub gitu kan. Nampak perubahannya terlihat. Kemudian yang ketiga auhayna ila rajulin. Rajulin itu majrur ya. Karena ada huruf jar sebelumnya yaitu ila. Nah, majrur. Tandanya apa? Kasroh. Itu nampak. Jadi domahnya nampak, fathahnya nampak, kemudian kasrohnya juga nampak gitu kan. Terlihat. Rajulun, rajulan, rajulin. Marfu, mansub, majrur. Nah, itu yang disebut dengan al-i'rab lafzon atau zahir gitu. Nampak ya. Nah, berbeda dengan poin yang kedua gitu. Poin yang kedua ini contoh takdiran di sini ya. Berarti yang takdiran atau al-muqaddar. Takdiran atau al-muqaddar ya. Contoh ja'al fata itu marfu. Kemudian mansubnya ra'aitul fata. Itu mansub. Kemudian yang ketiga ada salamtu alal fata. Itu majrur. Nah, ini isim mu'rab ya. Lihat perhatikan kata dari al-fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, salamtu alal fata. Ini semuanya isim mu'rab. Berarti kan isim yang berubah harokat akhirnya gitu ya. Harokat akhirnya. Al-fata. Perhatikan al-fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, salamtu alal fata. Nah, sedangkan al-fata itu isim. Dan dia termasuk isim yang mu'rab gitu. Tapi perubahannya ya marfu mansub, dari marfu ke mansub atau dari marfu ke majrur itu tidak terlihat. Tidak terlihat apanya? Tidak terlihat alamahnya atau tandanya ya. Kan tadi kalau zahir itu marfu tandanya dhamma. Mansub tandanya fathah ya, rajulan.
majrur tandanya kasroh, rojulin. Itu terlihat tandanya. Nah, sedangkan dalam muqaddar ini atau takdiran ini tanda akhirnya, harokat akhirnya itu tidak terlihat atau tersirat, tidak nampak. Ini yang disebut dengan al-muqaddar. Makanya nanti ya pada pembahasan selanjutnya itu ada isim-isim mu'rab yang tandanya itu muqaddar gitu kan. Ya. Karena 3 sebab ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita jelaskan ya. Karena kenapa tandanya tidak terlihat gitu kan? Ya. Fathahnya, domahnya tidak terlihat, fathahnya tidak terlihat, kemudian kasrohnya tidak terlihat. Apa? Karena ada sebabnya. Nah, di antara sebabnya itu ada 3. Nanti ada at-ta'azur, kemudian yang kedua ada as-siqal, kemudian yang ketiga ada al-munasabah. Itu nanti pada pembahasan selanjutnya ya. Jadi karena 3 sebab inilah alamahnya atau tandanya ya, dhammah, fathah atau kasrohnya itu tidak nampak, tidak terlihat. Bisa karena ta'azur, bisa karena as-siqal, bisa karena al-munasabah. Gitu. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-muqaddar atau takdiron. Makanya ya nanti kalau dalam i'rab gitu kan, i'rab ya. Coba misalnya i'rabkan al-fata gitu kan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya. Jadi bukan ad-dhammah az-zahirah tapi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur gitu. Nah, itu ya. Nanti insya Allah kita akan praktek juga i'rab. Nah, ini ya. Jadi al-muqaddar itu artinya harakat akhir dari kata ya. Padahal kan ini amilnya berbeda-beda ya. Tapi tetap tidak terlihat. Ini amilnya ja'a dan dia ya al-fata ini marfu, kemudian pada jumlah yang kedua ra'aitul fata amilnya adalah kalimat ra'aitu, sedangkan al-fata itu jadi mansub ya. Mansub gitu kan karena ra'aitu, kemudian sedangkan apa al-fata pada jumlah yang ketiga itu majrur ya karena amilnya adalah ala gitu ya. Itu teman-teman. Jadi i'rab itu terbagi menjadi 2, ada al-zahir, nampak perubahannya. Kemudian yang kedua ada al-muqaddar atau takdiron. Perubahannya tidak nampak atau tersirat gitu kan. Zat, punten Zat, sebelum Ya. dilanjut. Ya, mangga Pak. Ini kan tadi mu'rab yang berubah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak Zat. Iya. Kalau yang nampak kan jelas Zat itu Zat. Iya. Tandanya dengan doma yang marfu, yang mansub dengan fathah, yang majrur dengan kasroh. Nah, Iya. ini Sad, buat yang awam Sad, muqaddar Sad, ini kalau dilihat dari bentuknya sama Sad, al-fata, al-fata, al-fata. Iya. Nah, untuk yang awam Sad, bagaimana menentukan bahwa itu teh alamatnya teh marfu, mansub atau majrur? Nah, Itu Sad. Masya Allah. Ya, Pak Heri, syukran pertanyaannya ya. Bagaimana kita tahu gitu kan bahwa al-fata pada jumlah pertama itu marfu, pada jumlah kedua al-fatanya itu mansub, sedangkan al-fata yang ketiga itu majrur. Berarti kan itu kita tahu dari jabatannya. Ya, jabatannya. Itu akan insya Allah Pak Heri nanti diperdalam ketika kita masuk ke bab marfu'atul asma, mansubatul asma atau majruratul asma gitu. Ya. Atau yang lebih simpelnya kita misalnya lihat amilnya atau kata sebelumnya. Kan di sini ya, ja'a gitu kan. Ja'a itu kan fi'il ya. Berarti isim ya. Isim sebelumnya fi'il maklum, itu berarti fa'il. Itu nanti ya pembahasannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah Pak Heri ya.
Tapi Masya Allah pertanyaan bagus banget gitu kan. Nah, ini berarti pembahasannya nanti insya Allah ya. Untuk mengetahuinya setelah kita bisa gitu kan menentukan mauqi atau jabatan ya, jabatan dari kata al-fata. Dalam jumlah pertama al-fata itu apa jabatannya sehingga dikatakan marfu. Jabatannya yang kedua ya, pada jumlah yang kedua al-fata itu apa seperti sehingga bisa dikatakan dia itu mansub, tandanya apa gitu kan. Dan yang jumlah yang ketiga ya, itu jabatannya apa al-fata di sini sehingga dikatakan majrur. Nah, itu nanti ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipahami, yaitu pada pembahasan marfu'atul asma, mansubatul asma, kemudian majruratul asma. Insyaallah kita nanti akan bertemu pada bab itu. Nah, untuk sementara kita lihat saja ya, karena pembahasannya sekarang tentang i'rab, kita lihat saja perubahannya. Kalau yang zahir itu kan nampak perubahannya dari rojulun ke rojulan atau rojulin. Sedangkan al-fata di sini ya, dengan struktur jumlah yang berbeda ya, antara jumlah ke-1, ke-2 dan ke-3 itu kan strukturnya berbeda sehingga mempengaruhi gitu kan. Kata al-fata di sini ya. Tapi sayangnya perubahannya itu tidak terlihat gitu. Perubahannya atau tandanya ya. Perubahannya ada gitu kan, dari marfu ke mansub atau ke majrur, cuman tandanya gitu kan. Tandanya atau alamahnya yang tidak terlihat ya, seperti domahnya tidak terlihat, fathahnya tidak terlihat, kemudian kasrohnya tidak terlihat. Itu sementara ya. Insya Allah Pak Heri nanti ya pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas. Ya. Iya. Kemudian slide terakhir ya. Slide terakhir. Silahkan ada yang mau baca ini matan al-ajrumiyahnya. Ini saya sudah cantumkan di sini di atas ya. Silahkan ada teman-teman yang mau baca. Boleh, silakan. Najwa mau baca? Iya, Ustaz. Enggak. Wa aqsamuhu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wali asma'i min dzalik. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Wali af'al min dzalik. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Wala khafdu fiha. Syukran. Ya. Wa aqsamuhu arba'ah. Apa artinya? Pembagian ya, dan pembagian apa nih? Bentar. Wa aqsamuhu arba'ah, dan pembagian i'rab itu ada 4. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama ada raf'un, marfu ya. Ar-raf'u itu artinya marfu. Kemudian wan nasbun artinya apa? Mansub. Kemudian wa khafdun, makhfud atau majrur ya. Al-jarru itu kan. Kemudian wa jazmun, majzum gitu kan. Jadi ada marfu, mansub, majrur dan majzum. Itu pembagian i'rab. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru atau al-khafdu dan al-jazmu. 4, harus hafal ya. Nah, falil asma'i min dalik, dan untuk isim ya, di antara 4 itu ada 3 untuk isim. Apa saja? Ar-raf'u yang marfu,
wan nasbu itu kan, dan mansub, wal khafdu dan majrur. Wala jazma fiha, dan tidak ada isim yang majzum. Jadi untuk isim ya i'rabnya itu ada 3. Ada marfu', ada mansub, ada majrur. Tidak ada isim yang majzum. Ya, kita cari sampai di buku-buku ilmu nahwu atau kitab-kitab ilmu nahwu tidak akan mendapatkan isim yang majzum gitu. Jadi kalau isim itu 3, marfu', mansub, majrur ya. Seperti contoh tadi, ayat-ayat yang tadi. Kemudian untuk fi'il ya, walil af'ali min dalik, dan untuk fi'il gitu kan, di antara 4 itu juga 3. Ada ar-raf'u, marfu, kemudian wan nasbu dan mansub, wal jazmu dan majzum, wala khafda fiha, dan tidak ada fi'il yang majrur. Ya. Sekali lagi untuk fi'il ini 3. Marfu', mansub, majzum. Tidak ada fi'il atau kata kerja yang majrur. Ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kalau marfu dan mansub itu untuk fi'il dan isim. Sedangkan majrur itu khusus untuk isim dan majzum itu khusus untuk fi'il atau kata kerja. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ini sudah saya gambarkan. Untuk isim nih ya, al-ismu itu ar-raf'u ya, gitu kan. An-nasbu atau mansub oke. Al-khafdu atau majrur ya, gitu kan. Sedangkan al-jazmu tidak. Zoom ya. Nah, untuk fi'il nih ya. Untuk fi'il ar-rafu oke, gitu kan. Al-mansub atau an-nasbu fi'il oke. Al-khafdu tidak ya. Atau majrur tidak, karena tidak ada fi'il atau kata kerja yang majrur. Sedangkan al-jazmu atau majzum fi'il itu oke ya. Alamatuhu al-asliyah. Tanda ya, tanda marfu, tanda mansub, tanda majrur atau tanda majzum yang asli ini ya. Berarti kan nanti ada yang far'i itu kan, yang cabang. Ya, yang cabangnya ada. Tapi kita di sini cantumkan dulu tanda-tanda aslinya gitu. Untuk marfu tanda aslinya apa? Ad-dhammah. Ya, dhammah. Kemudian untuk mansub tandanya apa? Yang asli yaitu al-fathatu, fathah. Kemudian al-khafdu atau al-jarru, majrur. Tanda aslinya adalah al-kasrah. Dan al-jazmu atau majzum tanda aslinya adalah as-sukun. Ketika disebutkan tanda-tanda asli ini ya, maka nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya itu ada tanda-tanda marfu, mansub, majrur dan majzum yang far'iyah atau cabang, tanda-tanda lainnya gitu. Tapi yang pokoknya yang aslinya yang 4 ini. Untuk marfu ada dhammah, untuk mansub ada fathah, untuk majrur atau mahfud ada al-kasrah, kemudian untuk majzum ada as-sukun. Ya. Ya, kita ulangi ya dari awal secara singkat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'rab itu artinya adalah perubahan ya, merubah. Perubahan harakat akhir dari satu kata ya, pada struktur jumlah tertentu karena adanya amil ya, amil yang masuk itu kan, amil yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi ya itu. Kalau amilnya ini, oh ini kata sesudahnya berarti marfu dengan tanda dhammah. Kalau amilnya ini misalnya ya, berarti kata sesudahnya itu mansub, tergantung amilnya ya. Jadi perubahan dari marfu dari dhammah ke mansub atau fathah atau ke majrur
kasroh gitu kan, itu tergantung amilnya atau kata sebelumnya gitu. Ya. Nah di sini ya, rojulun, rojulan, rojulin. Rojulun itu arraf'u, gitu kan, marfu. Kemudian rojulan itu an-nasbu atau mansub. Rojulin itu al-jarru atau al-khafdu, majrur ya. Tandanya dhamma, fathah, kasrah. Dan amilnya untuk rojulun itu qala. Ya. Taktuluna amilnya afwan. Rojulan itu amilnya adalah taktuluna. Dan rojulin itu amilnya adalah kata ila, huruf ya. Nah, kemudian i'rab itu terbagi menjadi dua, ada yang az-zahir atau lafzon, nampak perubahannya dari rojulun ke rojulan dan ke rojulin, itu nampak ya perubahannya. Kemudian yang kedua ada al-muqaddar, itu tidak nampak, tidak terlihat atau tersirat ya. Seperti kata al-fata dalam 3 jumlah ini. Ja al-fata, al-fata pada jumlah yang ini itu marfu, kemudian pada jumlah yang kedua, ra'aitul fata itu mansub. Kemudian pada jumlah yang ketiga, salamtu alal fata itu al-fata pada jumlah ini majrur ya. Tapi tandanya, dhammahnya, kasrahnya atau fathahnya itu tidak nampak atau tidak terlihat. Gitu. Dan pembagian i'rab itu ada 4 ya. Ada ar-raf'u atau marfu, kemudian ada an-nasbu, mansub, kemudian ada al-khafdu atau al-jaru, yaitu majrur, kemudian yang keempat ada al-jazmu atau majzum ya. 3 pertama al-khafdu, an-nasbu dan al-jaru ini untuk isim ya, sedangkan al-jazmu itu tidak ada ya, tidak ada isim yang majzum. Kemudian untuk fi'il atau kata kerja itu ar-raf'u dan an-nasbu dan al-jazmu. Tidak ada fi'il atau kata kerja yang majrur. Dan tanda-tanda aslinya, tanda-tanda pokoknya ya, pokoknya untuk marfu itu ada dhammah, untuk mansub itu ada fathah, dan untuk majrur itu ada kasrah, dan untuk al-jazmu itu ada as-sukun. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk kajian kali ini. Selanjutnya saya serahkan ke Al-Ustadz Ashrafi. Bila ada yang mau berdiskusi atau bertanya ya, atau belum, bila ada yang kurang jelas ya, silahkan. Mangga Ustadz.